Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Hasan Programmer. Balik lagi bareng saya Sardi Abu Zubair. Baiklah teman-teman, insyaallah pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cron job di Golang. Nah, jika teman-teman belum mengetahui apa itu cron job itu sendiri adalah merupakan sebuah utilitas di sebuah sistem operasi yang mana digunakan untuk menjadwalkan dan mengatur tugas-tugas yang akan dijalankan secara otomatis pada waktu tertentu. Nah, di sini mungkin saya jelaskan melalui gambar ya teman-teman ya. Nah, di sini misalnya kita memiliki satu buah server. Nah, di sini di server ini misalnya kita ingin menjalankan sebuah tugas, misalnya pengiriman email invoice atau tagihan misalnya teman-teman ya. Nah, pengiriman email invoice ini mau kita jadwalkan nih misalnya di jam 12 malam misalnya akan kita kirim email. Nah, ini mau kita kirim setiap setiap Senin misalnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi nih jadwal lain misalnya setiap hari kita mau kirim notifikasi misalnya, notifikasi ke karyawan supaya tidak telat masuk kerja misalnya ya. Ini misal aja teman-teman ya. Tapi kalau di dunia nyata mungkin nggak mungkin seperti ini. Agak bosan juga karyawannya diingatin setiap hari mungkin ya di email. Tapi ini sebagai contoh aja untuk cron itu ya. Nah, misalnya di sini kita ingatkan setiap jam 07.30 misalnya. Ini setiap hari pagi ya. Nah, kemudian ada tas-tas yang lainnya yang teman-teman mau eksekusi di waktu tertentu. Nah, di sini inilah peran si cron job ini teman-teman. Jadi dengan cron job ini bisa mengatur jadwal-jadwal seperti ini. Bisa dieksekusi sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan seperti ini. Di sini insyaallah teman-teman saya yakin sudah mengerti ya teman-teman ya tentang cron job. Nah, seperti ini. Nah, untuk di Golang sendiri sebenarnya ada banyak juga yang bikin repository atau modul yang untuk cron job ini teman-teman ya. Akan tetapi di sini saya akan memberikan contoh menggunakan salah satu modul atau library yang namanya Gocron ya teman-teman ya. Di sini Gocron. Nah, di sini Gocron. Di sini kita akan pakai modul ini untuk bikin cron job. Oke, di sini contohnya seperti ini teman-teman ya. Untuk bikin cron jobnya, sini kita inisialisasi Gocron new scheduler. Nah, di sini waktunya waktu mau pakai waktu time apa. Di sini dicontohkan time UTC ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan contohkan dengan waktu misalnya waktu bagian Indonesia bagian Asia Jakarta gitu. Nah, di situ. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini every 5 second. Nah, jadi setiap 5 second itu akan melakukan tugas apa. Nah, di sini dicontohkan ya. Nah, di sini sama nih. Setiap 5 menit, setiap 5 hari. Nah, itu. Nah, di sini cukup lengkap. Teman-teman bisa rujuk langsung ke repositorinya di sini. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke coding ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapin satu project. Sini saya inisial dulu.
Kemudian kita ambil repositorinya, mau kita masukin. Go-get-nya mana ya? Oh ini. Oh ini kita copy aja. Oke, ini udah. Selanjutnya kita bikin satu buah file main. Dan jangan lupa fungsinya, fungsi main. Nah, tadi cara bikinnya itu kita inisialisasi dulu teman-teman ya. Go cron new scheduler. New scheduler. Nah, di sini time-nya ini kita mau pakai time yang waktu Indonesia teman-teman ya. Location-nya kita mau di Asia, Jakarta. Nah, ini waktunya yang WIB teman-teman. Nah, kita mau pakai waktu yang WIB aja. Nah, di sini misalnya kita mau jalanin sebuah task atau tugas. Setiap satu second, kita coba dulu teman-teman. Setiap 1 second kita akan melakukan kita coba print aja nanti. Nah, di sini tugas keduanya misalnya kita jalankan setiap 30 second. Nah, ini kita cuman mau lihat aja teman-teman ya, jalan atau enggak. Nah, setelah itu kita coba start. Nah, di sini karena saya pakai langsung, saya start blocking ya teman-teman ya. Nah, nanti misalnya scheduler ini numpang dengan aplikasi teman-teman yang lain, misalnya teman-teman ada router gitu kan, aplikasi teman-teman itu bentuknya udah bukan single lagi, bukan hanya untuk melakukan tugas ini untuk cron ini, tapi numpang di aplikasi yang lain kayak aplikasi yang besar lah gitu, kayak di situ ada routernya, entah teman-teman pakai Echo atau teman-teman pakai Gain atau yang lainnya. Intinya aplikasi itu numpang lah. Maksud saya itu aplikasi cron kita ini numpang di aplikasi yang lain. Nah, itu teman-teman bisa start sync aja. Nah, start async gini ya. Tapi karena kita mau contohkan dia single cuman nanya scheduler ini, kita start blocking aja. Kita coba. Oh, ini sorry, sini ada kesalahan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, nah di sini setiap yang 30 secondnya jalan juga ya di awal. Nah, di sini nanti pas 30 second nanti ada lagi muncul. Nah, di sini kan ini setiap 1 second nih jalanin nih, ngeprint nih tugasnya nih. Nah, di sini ada lagi kan,
setiap 30 second ada lagi jalan gitu ya. Nah misalnya gini, kita mau, nah ini kita hapus saja, ini dibiarin. Nah ini kita mau ubah, nanti kita mau jalanin jam 5:44 atau 43 ya. Nah, di sini kita everyday, setiap hari misalnya ya. Nah, setiap hari kita mau jalanin jam 5 lewat pada jam 5:44. Oh, ini berarti 45. Ini udah terlewat. Dieksekusi misalnya. Nah, di sini kita coba. Nanti kita akan tunggu di jam 5:45 nanti ini harusnya tereksekusi ya teman-teman ya, di bagian code ini. Kita coba, kita tunggu sekitar 1 menitan ya. Oke. Nah, di sini pas 5:45 teman-teman ya. Waktunya sudah kita sync tadi dengan Asia Jakarta. Jadi waktu WIB. Kebetulan saya juga pakai waktu WIB. Nah, di situ di sini terlihat bahwa setiap nanti kalau saya biar program ini jalan, nah dia setiap jam 5:45 setiap hari, every one day, setiap hari, setiap 1 hari, nah dia akan menjalankan pada jam ini tugas ini. Nah di sini teman-teman custom nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah tadi kalau misalnya di sini kita mau jalanin setiap jam 12 malam, berarti ya setiap hari. Nah, di sini every one day at, nah ini kan jam 12 malam itu kan kayak gini teman-teman. Nah di sini kan dieksekusi jam 12 malam. Nah di sini teman-teman masukin nih kode apa nih yang mau dimasukin, kode apa yang mau dieksekusi. Nah gitu. Atau ada tas yang mau dijalaninnya setiap hari Senin gitu kan. Senin berarti Sunday ya. Monday, sorry. Monday. Nah, setiap jam pagi gitu kan. Setiap jam 7 pagi. Nah, misalnya teman-teman mau kirim email ke karyawan misalnya. Nah, disinilah dimasukin kodenya untuk kirim email ke karyawan. Nah, pada setiap hari Senin jam 7 pagi, nah tugas yang kita sudah definisikan di sini pasti akan tereksekusi ya. Nah, itu jika komputernya nggak mati tentunya, atau servernya nggak mati. Nah, udah pasti itu tereksekusi. Nah, oke teman-teman, insyaallah video mengenai GoCron ini udah selesai teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin GoCron ini jika di aplikasi teman-teman butuh scheduler untuk mengeksekusi sebuah tugas tertentu di waktu tertentu. Nah teman-teman bisa manfaatin repository ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jika dirasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, dan share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.